Kode sumber adalah bahan dasar dari setiap perangkat lunak. Anggap saja seperti seperangkat instruksi yang ditulis dalam bahasa yang dipahami komputer. Instruksi ini menentukan bagaimana program perangkat lunak harus berperilaku, tindakan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana seharusnya berinteraksi dengan pengguna. Tanpa kode sumber, kita tidak akan memiliki perangkat lunak yang menggerakkan komputer, ponsel pintar, atau internet kita. Ini adalah DNA dari dunia digital. Bayangkan kamu ingin membangun rumah. Kamu tidak akan hanya mulai meletakkan batu bata secara acak, kan? Kamu memerlukan cetak biru yang menguraikan struktur, dimensi, dan bahan yang dibutuhkan. Demikian pula, kode sumber bertindak sebagai cetak biru untuk perangkat lunak. Ini mendefinisikan logika perangkat lunak, struktur data, dan algoritma memandu pengembang dalam membangun produk akhir. Pentingnya kode sumber tidak bisa dilebih-lebihkan. Ini adalah fondasi tempat seluruh proses pengembangan perangkat lunak bertumpu. Kode sumber yang ditulis dengan baik sangat penting untuk menciptakan perangkat lunak yang tidak hanya fungsional tetapi juga andal, dapat dipelihara, dan dapat diskalakan. Di sisi lain, kode yang ditulis dengan buruk dapat menyebabkan bug perangkat lunak, kerentanan keamanan, dan masalah kinerja. Oleh karena itu, memahami kode sumber sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak, dari programmer hingga manajer proyek. Ini adalah bahasa yang menjembatani ide manusia dengan kemampuan komputer, memungkinkan kita untuk membuat aplikasi perangkat lunak yang inovatif dan transformatif. Sama seperti kita menggunakan bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, programmer menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda untuk menulis kode sumber. Setiap bahasa memiliki seperangkat aturan atau sintaks dan cara mengekspresikan instruksi sendiri. Beberapa bahasa pemrograman yang populer meliputi Java, dikenal karena independensinya terhadap platform. Artinya, program Java dapat berjalan di sistem operasi yang berbeda tanpa modifikasi. Ini banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi perusahaan, aplikasi seluler, dan layanan web. C. Salah satu bahasa pemrograman tertua dan terkuat. Ini dekat dengan tingkat perangkat keras, memberi programmer lebih banyak kontrol atas sumber daya sistem. C digunakan secara ekstensif dalam pemrograman sistem, pengembangan game, dan sistem tertanam. Python dikenal dengan keterbacaan dan keramahan pemula. Python telah mendapatkan popularitas yang luar biasa dalam ilmu data, pembelajaran mesin, dan pengembangan web karena banyaknya pustaka dan kerangka kerja. PHP terutama digunakan untuk pengembangan web sisi server. Kode PHP berjalan di server web dan menghasilkan halaman web dinamis yang berinteraksi dengan pengguna. Ini adalah pilihan populer untuk membangun sistem manajemen konten, situs web e-niaga, dan forum online. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak bahasa pemrograman yang tersedia. Pilihan bahasa seringkali bergantung pada persyaratan khusus dari proyek perangkat lunak, keahlian pengembang, dan tren industri. Bayangkan membeli mobil baru hanya untuk mengetahui bahwa mobil itu sering mogok, kabelnya rusak, dan mesinnya tersendat-sendat. Sama seperti mobil, perangkat lunak perlu dibangun dengan mempertimbangkan kualitas. Disitulah jaminan kualitas perangkat lunak atau SQA berperan. SQA adalah proses sistematis yang memastikan perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Ini seperti memiliki tim inspektur yang memeriksa perangkat lunak di setiap tahap pengembangan, dari desain awal hingga produk akhir. Aktivitas SQA meliputi analisis persyaratan, memastikan persyaratan perangkat lunak jelas, lengkap, dan dapat diuji. Tinjauan kode, memeriksa kode sumber untuk kesalahan, kerentanan, dan kepatuhan terhadap standar pengkodean. Pengujian, menjalankan perangkat lunak dengan masukan dan skenario yang berbeda untuk mengidentifikasi cacat dan memastikannya berfungsi sebagaimana mestinya. Pelacakan dan pengelolaan cacat, melaporkan, melacak, dan menyelesaikan cacat perangkat lunak yang ditemukan selama pengujian. SQA sangat penting karena membantu memberikan perangkat lunak berkualitas tinggi yang andal, aman, dan memenuhi harapan pengguna. So, det experimentet bertektiv faktor jatuh dewal siklus pembarbar SQA engage dan mendidrombonis pembangunan. Bagaimana kita tahu jika sebuah perangkat lunak itu bagus? Sama seperti kita menilai kualitas suatu produk berdasarkan kriteria tertentu, kualitas perangkat lunak dievaluasi berdasarkan beberapa faktor, antara lain biaya,
biaya pengembangan, pemeliharaan, dan dukungan perangkat lunak selama siklus hidupnya. Performa. Seberapa cepat perangkat lunak merespons interaksi pengguna, seberapa efisien ia menggunakan sumber daya sistem, dan kecepatan serta daya tanggapnya secara keseluruhan. Keterbacaan. Seberapa mudah bagi pengembang untuk memahami dan memelihara kode sumber. Kode yang ditulis dengan baik dan mudah dibaca sangat penting untuk kolaborasi dan pemeliharaan jangka panjang. Keandalan. Kemampuan perangkat lunak untuk berfungsi dengan benar dan konsisten dalam kondisi pengoperasian normal. Perangkat lunak yang andal sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan pengguna. Ketahanan. Kemampuan perangkat lunak untuk menangani peristiwa tak terduga atau masukan yang tidak valid dengan anggun tanpa mogok atau menghasilkan hasil yang salah. Kemudahan penulisan. Seberapa mudah bagi pengembang untuk menulis dan memodifikasi kode sumber. Basis kode yang sangat mudah ditulis memungkinkan pengembangan yang lebih cepat dan penerapan fitur baru yang lebih mudah.